Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammus taslim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal asatidzah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-6 ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita kitab Al-Jazari, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab ma'rifatil wuquf wal ibtida', yaitu waqaf dan ibtida', di mana waqaf dan ibtida' telah kita ketahui bersama ada macam-macamnya, yaitu tam, kafi, dan hasan. Yaitu tam berarti sempurna, lafadz dan maknanya. Lafadz itu yang berarti susunan i'rabnya itu sudah sempurna, kemudian maknanya pun juga sempurna. Sedangkan kaf, kafin, itu berarti cukup, dianggap cukup karena kalimat jumlah dari segi i'rabnya itu sudah sempurna, meskipun makna pada kalimat berikutnya itu masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Sedangkan kafin adalah cukup, kemudian hasan, hasan itu pun juga sebenarnya sama, masih ada ketergantungan makna kalimat berikutnya itu, hanya saja karena waqafnya itu ada di akhir ayat maka hukumnya hasan. Berikutnya adalah waqaf selain daripada tiga kategori tersebut dianggap sebagai waqaf yang qabih, yang berarti buruk, kecuali karena darurat. Darurat itu keterpaksaan harus berhenti di situ, disebabkan oleh karena nafasnya tidak sampai atau ada hal yang lain. Yang perlu digarisbawahi untuk diketahui bersama bahwa wajib dan seterusnya terkaitan dengan waqaf itu tidak ada yang menjadikan sebab haram, ya. Walaysa fil Qur'an min waqfin yajib. Wajib itu bukan berarti wajib yang berarti mengarah pada keharaman dan seterusnya, jika tidak ada sebab yang menjadikan unsur kesengajaan, seperti orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani menyerang Islam dengan cara membaca potongan-potongan ayat, seperti mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil kewajiban sholat menggunakan dalil ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah, ya kan? Padahal tidak demikian. La taqrabus sholata ada kelanjutannya, yaitu wa antum sukara dan seterusnya. Nah, pada bab berikutnya adalah bab maqtu' dan mausul. Ini merupakan kelanjutan dari bab waqaf dan ibtida', ya. Bab maqtu' dan mausul ini yang dimaksud kelanjutan dari waqaf dan ibtida', tapi yang sifatnya ittirari, bukan masuk dalam bahasan waqaf tam, kafi, atau hasan. Tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi di sini adalah waqafnya adalah waqaf ittirari. Kapan kita diperbolehkan waqaf karena ittirari, ya, dan kapan ketika tidak diperbolehkannya waqaf. Yang diperbolehkannya adalah ketika kita menjumpai ada kalimat yang terputus, tidak sambung, ya. Artinya terputus itu dua kalimat yang terputus, terpisah, ya. Seperti contohnya alla tusyrik, seumpama kita membaca wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana dan seterusnya, kemudian kita menjumpai alla tusyrik ketika tertulis terpisah antara an dan la,
maka ketika kita ittirari terpaksa karena nafasnya cukup, maka kita boleh wakaf di an, ya. Karena terpisah antara an dan la itu tertulisnya. Nah, seperti contoh wadhannu an, nafas cukup namanya, berhenti boleh karena wakaf ittirari. Tapi tidak diperbolehkan pada huruf yang tertulis mausul, yang ittisal atau sambung. Seperti contoh alla malja'a minallah, itu tertulis apa? Illa tansuruh dan seterusnya. Ketika tertulis in, asalnya in, kemudian la, innya itu dibuang sebab ditulis langsung idgham tasdid, maka tidak boleh kita wakafkan pada in, tidak boleh, harus sambung illa tansuruh dan seterusnya. Kita langsung masuk dalam definisi maqtu' dan mausul. Tadi sudah kita sampaikan bahwa yang dimaksud maqtu' itu adalah dua kalimat dari huruf atau kalimat yang tertulis terpisah. Seperti contoh an dan la tadi dan seterusnya. Sedangkan mausul itu adalah tertulis sambung. In dan la tapi tertulis illam, langsung nunnya dibuang. Untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'anul Karim ketika dia harus berhenti karena ittirari tadi. Di samping itu hikmah penulisan ada kalanya maqtu' dan mausul itu pun juga untuk mengisyaratkan terkait dengan maknanya berarti harus cepat, untuk mengisyaratkan bahwa cepat dan langsung, tidak tertunda, dan ada kalanya boleh tertunda untuk menunjukkan makna tentang sesuatu yang akan kita jumpai pada kalimat-kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'rif, dan ketahuilah, limaqtu'in wa mausulin, untuk kalimat yang terputus, yang berarti apa, maqtu' ya, terputus atau tidak sambung, wa mausulin, dan dua kalimat yang sambung. Itu dua kalimat yang terputus tulisannya dan ada kalanya yang tersambung. Wata, begitu pula dengan tak tanis nanti fil mushafil imami, yang tertulis dalam mushaf imam, yang dimaksud adalah Sayyidina Uthman, yang disebut dengan Rasmul Uthmani. Fima qad ata, dalam keterangan-keterangan yang akan datang berikut ini sebagaimana berikut. Mulai dari faqta' bi 10 kalimatin, faqta', maka pisahkanlah dalam penulisan dua kalimat, bi 10 kalimatin, dengan 10 kalimat, yaitu yang pertama adalah an la dalam surah At-Taubah, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Sehingga kalau kita waqaf ittirari terpaksa wa dhannu an, boleh ya. Kemudian disambung alla malja'a minallahi illa ilaih ya. Yang pertama alla ma' malja'a, yaitu alla bersama dengan malja'a. Yang kedua an la ilaha illahu dalam surah Hud, wa alla ilaha illahu. Kalau waqaf wa an boleh ya. Kemudian disambung wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Kemudian an bersama dengan ta'budu dalam surah Yasin, ya bani Adam alla ta'budu syaitan, ya bani Adam an, boleh waqaf seperti itu. Kemudian ibtida'nya langsung karena nafasnya terukur hanya sampai di situ ukurannya, maka dia langsung memulai dari alla ta'budu ya, alla ta'budu syaitan ya. Alla ta'budu syaitan, ibtida'nya dari situ. Boleh. Kemudian Thani hudala, Thani hud, yang kedua dari hud. Thani yang kedua dari hud, yaitu alla ta'budu illallah,
yang tsani Hud yaitu an yang bersamaan dengan yang kedua dari surah Hud, alla ta'budu illallah. Kalau waqaf seumpama karena ittirari an boleh. Kemudian la yusyrikna, an bersamaan dengan la yusyrikna dalam surah Mumtahanah, yubayi'naka alla yusyrikna billahi syai'an. Seumpama yubayi'naka ala an boleh ya, karena ittirar terpaksa karena enggak kuat nafasnya, baru langsung ibtida'nya dari alla yusyrikna billahi syai'an boleh. Kemudian tusyrik dalam surah Al-Hajj, alla tusyrik bi syai'a, alla sama waqaf di an la tusyrik, an kemudian seterusnya. Kemudian yadkhulan, jadi an bersamaan dengan yadkhulan, yaitu alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin, surah Qalam ayat 24. An sama waqaf di an karena ittirari boleh. Kemudian nyambungnya alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Kemudian an bersamaan dengan ta'lu, wa alla ta'lu 'ala Allah kan. Sama waqaf di an boleh dan seterusnya. Kemudian alla yaqulu, yaitu an bersamaan dengan la yaqulu dalam surah Al-A'raf, alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi. Kemudian la aqula, an bersamaan dengan la aqula, yaitu surah Al-A'raf pula ayat 105, haqaiqun 'ala an, waqaf umpamanya ittirari, langsung ibtida'nya alla aqula 'ala Allahi illa al-haqq. Nah, ini berkaitan dengan 10 kalimat an yang maqtu', tertulis maqtu' di tempat-tempat 10 tempat tadi. Sehingga selain dari 10 tempat tersebut, maka an dengan la harus tertulis sambung. Nunnya hilang karena dibaca idgham. Seperti contoh dalam surah Thaha, alla yarji'u ilaihim qawla, alla langsung alla yarji'u, tidak boleh ketika waqaf di alla kemudian an, tidak boleh, harus langsung alla, waqafnya di situ kalau ittirarinya. Contoh lain seperti surah An-Najm, alla taziru waziratu wizra ukhra, tidak boleh waqaf di an, tapi harus sambung alla kalau waqaf dari situ. Kemudian ibtida'nya pun juga dari situ, alla taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian tertulis dua wajah, boleh maqtu' dan boleh mausul pada kalimat yang ada di surah Al-Anbiya ayat 87, fanada fil zulumati an, semua di situ boleh, atau sambung al fanada fil zulumati alla. Nah, itu ibtida' apa waqaf karena ittirar. Kemudian baru seumpama ibtida'nya dari yang tertulis maqtu' itu langsung la ilaha illa anta, boleh ya. Nah, boleh karena ittirari tadi, karena ngukur nafas kok nggak kuatnya sampai di sini, maka ini disediakan, difasilitasi oleh Rasmul Uthmani, para ulama-ulama, para sahabat-sahabat dulu, dalam rangka ya tadi untuk kehati-hatiannya, jangan sampai kita serampangan membaca Al-Quran tanpa memperhatikan waqaf dan ibtida', sehingga langsung ditulis di sini, dituangkan di dalam tulisan Rasmul Uthmani di sini. Ini ada dua wajah, boleh fanada fil zulumati an, atau fanada fil zulumati alla. Waqafnya bebas. Untuk ini tersedia bagi tentunya yang tua-tua. Dan ini pun juga dipraktekkan oleh Syekh kami, Syekh Muhammad Sukkar, waktu di Syria ketika beliau membaca menjadi imam, beliau membaca seperti ini an gitu. Di samping itu beliau ingin menguasai untuk mengulang Rasm Uthmani ya,
ini benar-benar tertulis maqtu' atau mausul, ya dipraktekkan dengan cara seperti itu. Mas Tony pernah cerita sama saya itu, beliau belum pernah ketemu dengan Syekh Sukar langsung, cerita sama saya, tapi pernah jadi makmum. Beliau tanya sama saya, Syekh Sukar itu yang ketika baca itu pendek-pendek yang bertemu di an, seperti itu tak? Enggak, seperti itu. Ya, untuk menguasai segala materi terkait dengan tulisan. Di samping itu beliau sepuh sehingga benar-benar uzur nafas beliau. Kemudian imma berikutnya adalah imma birra'di. Yang pertama imma tertulis maqtu', imma yang ada di surah Ar-Ra'd, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma nuriyannak, ya, wa imma in dan ma tertulis maqtu', terpisah, in sendiri, ma tersendiri. Sehingga kalau waqaf di situ boleh wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Kemudian selain dari surat ini tentunya harus dibaca mausul, ya, harus tertulis imma sekaligus. Nunnya dibuang karena dibaca idgham. Seperti dalam surah Al-Anfal, wa imma takhafanna min qaum, wa imma langsung seperti itu. Surah Yasin pun juga sama. Ya, surah Yunus maksud saya, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Ini terkait dengan imma. Wal maftuhu sil, sedangkan hamzahnya in jika diharakati fathah, yaitu amma sil, maka satu bacaan, yaitu amma dibaca idgham. Tidak boleh waqaf di an kemudian ma. Jadi dalam Al-Quran kalau harokatnya fathah itu hanya satu bacaan. Satu bacaan berarti harus dibaca wasal. Sehingga tertulisnya pun juga harus dalam bentuk tulisan yang wasal. Contohnya dalam surah Al-An'am, ammashtamalat alaihi arhamul unthayain, wa amma, dan seterusnya. Banyak yang berkaitan dengan amma. Kalau fathah itu harus tertulis satu, yaitu nyambung, sehingga bacaannya pun juga harus nyambung. Berikutnya wa'ammanuhu iqta'u, wa'ammanuhu qata'u. Kalimat tertulis maqtu' dalam susunan amma hanya dalam surah Al-A'raf ayat 166. Falamma atau ammanuhu, ammanuhu tertulis maqtu', ammanuhu tertulis maqtu'. Selain daripada kalimat ini hanya satu tempat saja, maka harus tertulis sambung seperti wa mallahu bighafilin amma ada langsung, amma yusyrikun, amma qalil, dan seterusnya. Semua dalam Al-Qur'anul Karim kalau ada falamma amma itu selalu tertulis mausul kecuali di satu tempat, yaitu surah Al-A'raf. Ini pun juga sama, kalau kita bikin waqaf falamma atau an, nafas nggak kuat, baru disambung ammanuhu. Nah, seperti itu. Mimma, sekarang mimma birumin wan nisa khulful munafiqina. Mimma, dua kalimat yang tersusun dari min dan ma. Sekarang tertulis maqtu', iqta'u, masih isyaratnya pada iqta'u, mula iqta'u. Mimma, dari mimma yang ada di surah Rumin, yaitu halakum mimma malakat, sama waqaf halakum min mimma malakat. Kalau ibtida'nya seperti itu. Wan nisa, dan dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa
famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, dalam surah An-Nisa. Kemudian khulful munafiqina, ada dua wajah pada surah Al-Munafiqin. Khulf dalam bahasa tajwid itu biasa digunakan untuk dua wajah. Khulful munafiqina, yaitu dalam surah Al-Munafiqin terdapat dua wajah, yaitu wa anfiqu mimma razaqnakum, boleh wa anfiqu min, kemudian mimma razaqnakum, dan boleh dibaca wa anfiqu mimma, waqafnya di situ, mimma razaqnakum. Nah, selain dari tiga tempat di atas harus tertulis dan dibaca mausul. Contohnya dzalika mimma auha ilaika rabbuk. Sebagian di surah Al-Baqarah pun juga demikian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian amman assasa, yaitu dua kalimat yang terputus dulu, am dan man, ya. Amman tertulis maqtu' dalam surah apa? Fussilat, surat Fussilat. Contohnya terutama amman assasa, surat Taubah kalau amman assasa bunyanah. Kemudian Fussilat amman ya'ti amina. Kemudian surah An-Nisa amman yakunu alaihim. Kemudian surah Dzibhin. Surah Dzibhin adalah surah Fussilat, diambilkan dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim wa fadainahu bidzibhin azim, ya, diambilkan dari surah penamaan surah Saffat, diambilkan dari Dzibhin, artinya surat yang di dalamnya ada kalimat dzibhin, yaitu fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Am dan man tertulis apa? Maqtu'. Sehingga selain dari 4 tempat di atas harus tertulis mausul, seperti dalam surah An-Naml, amman khalaqas samawati wal ard. Amman langsung tulis sambung. Sebagaimana surah Yunus, amman la yahiddi illa ayyuhda, amman la yahiddi, ya, seperti itu. Kemudian haitsuma tertulis maqtu' sebagaimana kembalinya pada itta'u dari sebelumnya. Haitsuma terdapat hanya di 2 tempat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 144 dan 150. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Teksnya sama, meskipun tempatnya berbeda tapi teksnya sama. Kemudian wa allam al-maftuha, wa allam al-maftuh, dan annya yang maftuh, yang berharakat fathah. Ini pun juga harus tertulis maqtu', artinya tidak ada yang mausul. Seperti contoh dzalika allam yakur rabbuk dalam surah Al-An'am. Kemudian surah Al-Balad, ayahsabu allam yarahu ahad. Sedangkan kasru innama, kasrahnya inna dan ma, itu pun juga tertulis maqtu' pada satu tempat saja, yang dalam tulisan harakatnya adalah kasrah.
innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Inna dan ma. Kalau inna dan ma tertulis satu tempat, yaitu dalam surah Al-An'am. Selain dari ayat ini, semuanya ditulis mausul, ya, tulis sambung. Seperti contoh, kalau harokatnya adalah harokat fathah, tentunya apabila harokatnya fathah maka ditulis maqtu'. Contohnya, wa annama yad'una min dunihi huwal batil, wa annama yad'una min dunihi al-batil. Bedanya kalau surah Al-Hajj ada huwanya, kalau di surah Luqman tidak pakai huwa. Sama-sama susunan kalimatnya menunjukkan arti yang sama. Wa annama yad'un dan wa annama yad'un sama, tertulis maqtu'. Dan ada kalanya mempunyai dua wajah, seperti wa'lamu annama ghanimtum, ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Kemudian begitu pula ini dua wajah, boleh annamu alamu an, ya. Wa'lamu an, boleh dibaca wa'lamu an, waqafnya di situ, atau boleh wa'lamu annama, ya, innama 'indallahi huwa khairul lakum, dalam surah An-Nahl. Innama 'indallahi huwa khairul lakum. Sama seperti itu. Dan ada kalanya tertulis mausul dengan satu wajah saja. Mausul dalam Al-Quran selain dari jumlah di atas, yaitu contoh dalam surah Al-Ma'idah, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ya, wa khulful anfali wa nahlin waqa', ya. Yang berbeda tadi adalah surah Al-An'am dan Nahl, ya. Berikutnya wa kullima sa'altumuh, maksudnya kullama sa'altumuhu. Kalimat dua, kalimat kulla dan ma, itu tertulis maqtu', yang disepakati hanya ada satu tempat, yaitu dalam surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Sedangkan yang memiliki dua wajah, arti dua wajah, boleh maqtu' dan boleh mausul, wakhtulif, ya, yaitu yang ada artinya kulla ma ruddu, yang ada ruddu. Dalam surah An-Nisa, kullama ruddu ilal fitnati urgisu fiha, boleh sambung kullama, waqafnya di situ, atau boleh di kul, kul. Dalam surah Al-Mu'minun pun juga demikian. Qul ma jaa kullama, ya. Kul kalau waqaf seperti itu. Kalau sambung ya kullama jaa ummatar rasuluha kadzabuh. Dalam surah Al-A'raf, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Surah Al-Mulk juga sama. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Sehingga selain dari tempat di atas harus tertulis mausul, seperti contoh afakullama ja'akum surah Al-Baqarah ayat 87. Kemudian kullama nadijat, kullama juga sama, tertulis sambung antara kul dan kulla dan ma. Kemudian kadza, qul bi'sama. Qul, katakanlah qul bi'sama, qul bi'sama ya'murukum. Ini pun juga tertulis dua wajah dari wakhtulif, ya, kembalinya pada wakhtulif. Terdapat dua wajah pada qul bi'sama, yaitu antara lain ada 4 tempat,
qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Ya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Hanya ada dalam surah Al-Baqarah 149. Sedangkan yang sepakat tertulis mausul terdapat pada 2 tempat. Qala bi'sama ya, bi'sama. Yang dibaca maqtu' itu hanya pada ada qul bi'sama. Sedangkan yang lainnya dibaca apa? Seperti qala bi'sama khalaftumuni. Terdapat 2 tempat. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Dan bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Wal waslah. Sif, artinya sifatilah, maksudnya bacalah dengan wasal, dengan tertulis yang khalaftumuni, yang bi'sa diiringi dengan khalaftumuni. Itu qala bi'sa ma khalaftumuni. Washtarau bihi bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Kemudian selain di atas maka tertulis maqtu', yaitu terputus. Seperti fi maqta'a uhiya. Ya. Washtarau bihi washtarau bihi anfusahum. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kemudian fima iqta'a uhiya, berikutnya fima iqta'a uhiya. Kalimat tertulis maqtu' pada fima yang diiringi dengan kalimat uhiya, seperti dalam surah Al-An'am, qul la ajidu fima uhiya. Sehingga kalau waqaf qul la ajidu fi, boleh di sini. Kemudian afadtum yang diiringi dengan fima afadtum. Lamassakum fima afadtum, fima dan afadtum. Boleh waqaf di fi, lamassakum fi. Kemudian ishtahat wahum fima fi, boleh wahum fiha wahum fi mashtahat anfusuhum. Kemudian walakin liyabluwakum fi dalam surah Al-Maidah. Ishtahat yablu ma'an, walakin liyabluwakum fi, waqaf situ boleh. Fi ma atakum. Liyabluwakum fi sama dalam surah Al-An'am, yang liyabluwa ma'an. Yabluwa ma'an maksudnya dua tempat kalau ma'an. Kemudian thani fa'alna, begitu pula dengan yang kedua dari fa'alna, fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Tentunya yang berlaku di pertama, yaitu pada ayat 240. Tidak yang pertama. Ini 240 kan, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Fima fa'alna. Tapi kalau fima fa'alna yang pertama, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna. Fima fa'alna yang pertama harus ditulis mausul. Kemudian fima fa'alna waqa'at, ya, yang ada waqa'at yaitu surah Al-Waqi'ah yang dimaksud, ya. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Waqa'at dari surah Al-Waqi'ah yang maksud surah Al-Waqi'ah ayat 61. Wa nunsyi'akum fi, waqaf situ semua karena ittirar terpaksa boleh. Fima la ta'lamun. Dalam surah Rumun, surah Rum, min syuraka'a fima fi, sama dengan sebelumnya. Kemudian kila tanzil, 2 tempat dalam surah Tanzil, yaitu tanzil yang dimaksud adalah surah Az-Zumar, yaitu tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, yaitu pada innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Fi dan ma ditulis terpisah. Surah Zumar juga ayat 46.
anta tahkumu baina ibadika fima fi dan ma kanu fihi yakhtalifun. Kemudian asy-syu'ara, dalam surah asy-syu'ara ayat 146 juga tertulis maqtu' atutsrakuna fima hahuna aminin. Ini semuanya adalah contoh-contoh ya. Sehingga selain dari kalimat-kalimat di atas, maka harus tertulis dan terbaca mausul. Contohnya dalam surah Ali Imran, fahkum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Fahkumu bainakum fima, tertulis sambung. Fima tidak boleh dibaca fahkumu bainakum fi, tidak, harus sambung. Fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Berikutnya fa'ainama kan nahli sil wa mukhtalif fi syu'ara al-ahzabi wan nisa wasif. Kalimat ainama kan nahli juga seperti dalam surah An-Nahl, sil, baru tulislah dan bacalah wasal ya. Ainama tertulis wasal, terdapat pada dua tempat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah dan surah An-Nahl. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Sil, yang sil itu tulislah wasal. Surah An-Nahl, aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Aynama kan nahli, aynama yang pertama surah Al-Baqarah, kan nahli seperti surah An-Nahl, berarti dalam surah An-Nahl ada dua tempat. Wa mukhtalif, dan terdapat dua wajah, berarti dua wajah, tertulisnya maqtu' dan mausul, atau bacaannya pun juga boleh terbaca maqtu' ataupun mausul, yang ada di fi syu'ara dalam surah Al-Syu'ara, Al-Ahzab dalam surah Al-Ahzab, dan surah Wan Nisa, surah An-Nisa. Contohnya dalam surah Syu'ara, wa qila lahum aynama, boleh wa qila lahum ayn, atau wa qila lahum aynama, wa qila lahum ayn, boleh wa qila lahum aynama. Kemudian mal'unina aynama, boleh mal'unina ayn, boleh. Meskipun ditulis di mushaf itu sambung, tapi karena ada dua pilihan ya, terserah yang tulis. Tapi cara bacanya seperti itu, boleh ditulis dan dibaca maqtu' atau mausul. Mal'unina aynama thuqifu, boleh. Surah An-Nisa, aynama takunu yudrikkumul maut, boleh ain. Kalau disambung tentunya dengan wala tuzlamuna fatilan aynama, gitu ya. Kalau disambung dengan ayat sebelumnya. Sehingga selain dari kalimat di atas, harus tertulis satu wajah saja, yaitu maqtu'. Seperti contoh dalam surah Ghafir, thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Sehingga ketika baca waqaf ittirari, thumma qila lahum aina ma, baru ibtida'nya boleh dari ma kuntum tusyrikun atau aina ma kuntum tusyrikun, bebas. Bagi orang yang terpaksa itu bebas, selama sesuai dengan standar yang tertulis dalam mushaf. Itu ittirari. Kita pembahasan untuk ittirari, orang-orang yang bermasalah mungkin karena nafasnya pendek atau sudah tua. Wasil, berikutnya wasil, dan tulislah dan bacalah wasal, yang berarti mausul, sambung. Pada fa'illam, in dan lam ditulis sambung. Fa'illam huda, yang ada dalam surah Hud. Contohnya dalam surah Hud ayat 14, fa'illam yastajibu lakum fa'lamu. Fa'illam yastajibu, tidak boleh baca fa'in kemudian waqaf. Tapi kalau fa'illam boleh, karena waqaf daruri atau ittirari ya. Sehingga selain dari kalimat
di atas harus tertulis maqtu' seperti dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu, tertulis apa? Maqtu', terpisah antara in dan lam. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kemudian allan naj'ala, yaitu al, an dan lan. Tertulis mausul karena wasil, masih kaitannya dengan jumlah wasal kan. Allan naj'ala. Terdapat di dua tempat, yaitu allan naj'ala dan allan najma'a. Allan naj'ala dan allan najma'a. Dalam surah Al-Kahfi, bal za'amtum allan naj'al. Tidak boleh dibaca bal za'amtum an, tidak boleh. Harus allan, boleh. Bal za'amtum allan. Nah, seperti itu. Kemudian disambung allan naj'ala lakum maw'ida. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah, allan najma'a, ayahsabul insanu allan, allan langsung, ayahsabu allan najma'a 'idhamah. Sehingga selain dari keduanya harus tertulis dan terbaca maqtu'. Seperti contoh dalam surah Al-Fatah, bal dhanantum al, enggak boleh allan, enggak boleh. Harus bal dhanantum an. Kemudian kalau nyambung boleh allan yanqalibar rasul. Kemudian kaila tahzanu. Kaila. Kai dan la, ya. Susunan dari kai dan la. Masih sil. Masih kaitannya dengan sil. Tulis dan bacalah. Kaila itu sambung. Meskipun terdiri dari dua, kai dan la. Di mana tempat yang harus dibaca kaila harus sambung? Kaila tahzanu yang pertama dalam surah Ali Imran. Likaila tahzanu ala ma fatakum, ketika waqaf ittirari harus likaila, boleh. Likaila, tidak boleh likai, tidak boleh. Harus sambung likaila tahzanu. Kemudian surah Al-Hadid. Likaila ta'saw. Tahzanu ta'saw, ya. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Kemudian kaila ta'saw ala. Hajj yang ada dalam surah Al-Hajj. Hajjun dalam surah Al-Hajj. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ayat kelima. Kemudian alaika harajun, dibaca juga sama. Likai la yakuna alaika haraj. Likai la yakuna alaika haraj. Likai la yakuna alaika haraj. Dalam surah Al-Ahzab. Sehingga selain daripada 4 tempat di atas adalah tertulis, harus tertulis maqtu'. Seperti contoh, kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj. zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj. Ini jadi kainya boleh ketika kita wakaf di zawwajnakaha likay. Boleh seumpama itu. Kemudian wa qat'uhum, dan qata' harus tertulis qata'. Jadi kata amman tertulis dan terbaca otomatis amman yasha, dari an dan man. Pada amman yasha dalam surah An-Nur tertulis maqtu' wa yasrifuhu amman yasha, yakadu sanabaqihi yadhhabu bil absar.
Kemudian man tawalla, amman tawalla dalam surah An-Najm, fa'arid amman tawalla an dzikrina. Kemudian qat'uhum juga masih dalam qata', yaumahum, yauma dan hum. Yaumahum harus tertulis qata', yaumahum. Di mana tempatnya? Yaitu dalam surah Ghafir dan surah Az-Zariyat, ya. Sebagaimana kita jumpai surah Ghafir ayat 16, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah. Sehingga kalau waqaf yaum boleh, ya. Karena asalnya yaumahum barizun, hum ini posisinya dalam i'rab adalah mahal rafa' beliau, ya. Hum adapun mereka barizuna, orang lain yang tampak jelas, la yakhfa 'ala Allah, tidak samar sedikit pun sesuatu pun di atas atau pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yaumahum dalam surah Az-Zariyat, yaumahum 'alan nari yuftanun, ya. Yaumahum 'alan nari yuftanun, itu pun juga harus tertulis maqtu', ya. Amman tawalla yaumahum. Sehingga selain dari dua tempat di atas adalah tertulis mausul seperti surah Al-Ma'arij, hatta yulaqu yaumahum. Sehingga ketika waqaf harus yaumahum satu paket. Yaumahum itu. Berikutnya wa mali hadza walladzina haula, ya. Mali yang diidhafahkan mali ma, kemudian li adalah huruf jar, li dan hadza, li dan alladzina, li dan haula, ya. Harus tertulis di sini maqtu' pada tempat-tempat yang berkaitan dengan mali hadza, yaitu surah Al-Kahf, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya, kalau waqaf boleh wa yaquluna ya wailatana mal. Asalnya ma sesuatu, li hadzal kitab, li asalnya li adalah huruf jar. Hadzal kitab adalah majrurnya, ya. Asalnya ma li hadzal kitab biasanya tertulis mausul, tapi khusus di sini huruf jar dan majrurnya dipisah. Begitu pula yang di surah Al-Furqan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am, yang ada hadza itu ada dua di dalam Al-Qur'an tertulis maqtu'. Yang alladzina kafaru walladzina, fama lilladzina kafaru, fama lilladzina, tidak sambung antara lam huruf jar dan alladzina kafaru. Fama lilladzi, kalau waqaf famal boleh. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. Kemudian dan haula, fama li haula'il qaum. Ya, jadi lamnya huruf jar tidak disambung, yang berarti terputus. Sehingga selain dari 4 tempat di atas huruf lam yang berarti jar, yang biasa selalu gandeng dengan ma li hadzal kitab dan seterusnya, mali, malakum, malana dan malana, itu harus tertulis sambung. Contohnya malakum kaifa tahkumun, qalu ya bana malaka, ya kan, malaka la ta'manna, malaka, ma dan lamnya disambung dengan huruf kaf, malaka la ta'manna, ya. Malakum la tanasaru dan seterusnya. Selainnya harus dibaca sambung. Kemudian tahina. Tahina adalah walata hina manas, ya. Dalam surah Sad ayat ketiga harus di sini tertulis mausul fil imami sil. Tertulis mausul sil, tapi wabuhila
bacaan dan tertulis mausul di sini dianggap sebagai wuhila yang berarti dha'ifa, artinya dha'af, lemah. Jadi makanya boleh, ini menurut pendapatnya Imam Al-Jazari bahwa wuhila di sini adalah wuhila dianggap lemah. Yang tertulis apa? Fil imami wuhila. Sehingga fanadaw walata hina manas, ya. Walata asalnya lata, ya, lata dan hina, tapi taknya ini disambung dengan hina. Seperti ini tertulis dalam mushaf teks yang asli, tapi dianggap lemah pendapat ini. Sehingga karena tahina wala tahina dianggap lemah, maka yang kuat adalah tertulis apa? Maqtu' wala tahina manas, sehingga boleh ketika kita waqaf pada fanadawwalat, atau karena telah tertulis kedua-duanya di mushaf aslinya Imam Uthman, yang dimaksud di sini tertulis sambung, dan pendapatnya Imam Al-Jazari adalah tertulis mausul, maqtu', maksudnya tertulis mausul dan maqtu', maka boleh dibaca dua-duanya karena kuatnya riwayat Al-Qur'anul Karim, sehingga kata-kata perbedaan bacaan, kata lemah dan kuat ini tetap dianggap sebagai bacaan dari wajah yang kedua-duanya sangat utama untuk dibaca. Kemudian wa wazanuhum wa kaluhum, sil, maksudnya sil, sambunglah. Kalimat wazanuhum, wazanu dan hum, wakalu dan hum. Dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu firman Allah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sehingga tidak boleh dikasih alif sebagai alif al-mufaraqah, ya, sebagai pengganti dari nun, ya. Fi'il madhi ketika disertai ada waw jamak biasanya kan ada alif, kan, ya. Kaluhum awazanuhum, hum di sini tidak boleh dipisah, jadi nulisnya harus sambung. Sehingga kalau waqaf maka harus sempurna. Wa idza kaluhum, tidak boleh wa idza kalu, tidak boleh. Awazanu, tidak boleh, harus semuanya wa idza kaluhum awazanuhum, sekalian dengan huruf hum tadi. Kadza, seperti itulah dibaca wasal, harus dibaca wasal, tidak bisa diha. Minal dari al, min dari al, ya. Min yang dimaksud adalah dari al dengan isimnya, ya. Al seperti alhamdulillah, al-qari'ah, tidak boleh dipisah tulisannya. Makanya ketika kita membaca wasal bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh waqaf di mil, tapi harus bismillahirrahmanirrahim hamd, boleh. Meskipun karena daruri, ini berkaitan dengan daruri, ittirari, ya. Tapi ya tentunya kalau bismillahirrahmanirrahim hamd, bismillahirrahmanirrahim hamd masuk dalam kategori waqaf qabih, ya. Kecuali kali ittirari tadi, ya. Karena susunan i'rabnya masih belum sempurna, kemudian maknanya pun juga tidak sempurna. Tapi kalau ittirari, ya boleh saja, selama tidak berhenti pada bismillahirrahmanirrahim. Makanya harus tarik nafas sedalam-dalamnya. Kalau ingin kuat itu harus minimal itu tentu alhamd. Bismillahirrahmanirrahim alhamd, seperti itu. Wa ya. Begitu pula dengan ya ayyuhan nas,
Ya dan a ayyuha itu harus sambung. Tidak boleh ya sendiri, kemudian a ayyuha sendiri tidak boleh. Harus sambung. Makanya di mushaf kita, ya ayyuhan nas itu harus sambung tulisannya. Tidak boleh dipisah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Tapi tetap bacanya ya, karena mad jaiz. Ada dua wajah itu yang sudah kita bahas sebelumnya di bab mad, yaitu menurut Imam Al-Jazari ada dua wajah, yaitu qasar dan tawassut untuk mad jaiz. Sedangkan tariqahnya Asy-Syatibiyah itu satu wajah, ya ayyuhalladzina amanu tawassut. Wa begitu pula dengan ha. Ha pun juga demikian, jangan dipisah, la tafsiri, jangan dipisah dengan isimnya. Haula'i in kuntum shadiqin. Ini sebagai penjelasan. Juga ada tambahan bahwa huruf waw, wad, ya, huruf waw ataf, kemudian ha fa ya, fa, ya. Waw dan fa itu pun juga harus ikut dengan kalimat yang ada di depannya. Harus ikut. Tidak boleh dipisah antara wa dan isim itu. Sebagaimana fa, huruf itu harus nyambungnya ke depan. Nyambung ke depan. Sehingga orang kalau membaca waqaf di waw itu tidak diperkenankan. Contohnya ulaika ala hudam min rabbihim waw wa ulaika, berhenti di waw nggak boleh. Harus sambung. Min rabbihim wa ulaik, seperti itu. Sama dengan fa. Itu sebagai tambahan bahwa itu harus dibaca langsung. La tafsili haula'i in kuntum. Dan ulaika harus dibaca wasal, sebagaimana harus tertulis wasal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini contoh pertama terkait dengan dua kalimat yang antara ditulis maqtu' dan mausul, dari contoh-contoh cara yang tepat saat kita waqaf ittirari, ya. Harus diingat bahwa ini adalah waqaf ittirari, bukan waqaf tam atau waqaf kafi atau waqaf hasan. Ini khusus contoh-contoh waqaf ittirari. Saking telitinya, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan mushaf, sehingga mereka benar-benar amat sangat berhati-hati, ya, mana tulisan-tulisan yang harus disambung dan mana tulisan-tulisan yang harus diputus. Semuanya itu tentunya mengisyaratkan adanya makna yang harus difahami, ya. Ada makna yang harus difahami, ya, baik makna yang terkait dengan susunan kalimat seperti mudhaf, ya, mudhaf ilaih, atau susunan mubtada seperti hum tadi, ya, dan seterusnya. Itu saking telitinya mereka, sehingga alhamdulillah Rabbil Alamin kita pun tinggal menikmati dari hasil karya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan bahwa sistem penulisan mushaf ini adalah tauqifi, bukan ijtihadi, ya. Bukan sekedar ijtihadnya para sahabat-sahabat, tapi ini merupakan tauqifi, sebagaimana dalam banyak riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil para sahabat-sahabat untuk menulis muddal alif, ya, luruskan alif, tegakkan alif, dan seterusnya, itu mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berikutnya kita bab ta' ta'nis. Masih berkaitan dengan waqaf dan ibtida', ya. Waqaf dan ibtida', tapi khusus bahasan terkait dengan ta' ta'nis. Ta' ta'nis kita perlu, sebelum masuk di bab ta' ta'nis,
ada 3 manfaat untuk mengetahui rasm tulisan ta ta'nis dalam Al-Qur'anul Karim secara umum supaya kita lebih paham. Dengan mengetahui ta ta'nis kita dapat mengetahui 2 macam penulisan ta ta'nis dalam rasm Utsmani. Ada kalanya tertulis marbutah bulat dan ada kalanya tertulis mabsutah atau maftuhah, yaitu terbuka. Taknya itu tertulis mabsutah atau marbutah. Atau mabsutah atau maftuhah. Ada kalanya tertulis bulat berarti marbutah, terikat apa? Diikat ya. Ada kalanya mabsutah terbuka. Oh, berarti dalam Al-Qur'an itu ada kalanya terbuka atau tertulis itu ta ta'nis seperti itu. Jenis ta ta'nis. Kemudian yang kedua, tepat dan benar saat kita harus waqaf ittirari pada kalimat yang berakhiran ta marbutah atau ta mabsutah ya. Tentunya harus dibaca ta utuh jika ta itu tertulis mabsutah ya. Dan dibaca ha jika taknya tertulis marbutah. Kalau ta hukumnya kalau waqaf terbaca huruf ta ya, at rahmat ya. Tapi kalau tertulis ha rahmah harus berfungsi sebagai huruf ha. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dapat kita ambil nanti terkait dengan contoh-contoh berikutnya. Setiap ta ta'nits ya, ketika diidhofahkan, disandarkan dengan kalimat sesudahnya, disambung maksudnya, pasti akan tertulis mabsutah kalau disandarkan. Tapi kalau tidak disandarkan, tidak disambung, itu tertulis apa? Marbutah. Itu kesimpulan, ada pengecualian. Sedangkan ta ta'nis yang diidhofahkan dengan kalimat sesudah terkadang ada kalanya tertulis mabsutah dan ada yang tertulis marbutah ya, seperti itu. Tentunya ada kaitan dengan makna juga. Ditulis ta marbutah atau mabsutah ada kaitan maknanya. Nanti sedikit kita bahas. Wa rahmatuz zukhrufi bitta zabarah al-a'rafi rumin hudaka fil baqarah. Rahmat tertulis ta. Yang ada adalah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf, bitta tulis ta ya. Tertulis ta. Yaitu dalam surah Zukhruf tadi. Zukhruf bitta contohnya dalam surah Zukhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Ya, rahmat rabbik kalimatnya diidhofahkan, digandeng dengan kalimat rabbik sebagai isyarat bahwa ketika terbuka taknya itu berarti rahmat Allah itu terbuka dan luas ya. Makanya rahmat Tuhanmu itu luas ya. Itu. Terbuka, luas, rahmat Tuhanmu disambung. Kemudian sama surah Az-Zukhruf, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sama terbuka, rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Terbuka. Kemudian dalam surah Al-A'rafi, inna rahmatallahi ya, selalu ditulis tak marbutah. Qaribun minal muhsinin. Makanya kalau kita menulis salam itu sebaiknya memang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Tullahi bukan tak tertutup marbutah, tapi terbuka. Kita ambil tafaulan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya, di mana paling banyak itu terbuka. Untuk umat ini ya, nanti beda lagi dengan pengkhususan umat terdahulu, yaitu umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, nanti beda lagi. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Dalam surah Ar-Rum, Rumin,
Dalam surah Rum, fanzur ila athari rahmatillah. Rahmatillah tertulis terbuka. Sehingga kalau waqaf di rahmat harus tak. Fanzur ila athari rahmat. Tidak boleh rahmah, tidak. Meskipun asalnya itu tertutup kan, asalnya rahmah marbuto. Tapi karena disambung atau diidhofahkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah, maka rahmat Allah adalah terbuka dan luas. Kemudian dalam surah Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum, rahmatullah sama. Kemudian kaf, surah kaf yaitu kaf ha ya ain sad diambilkan dari situ. Maksudnya surah Maryam. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika. Ya. Rahmati rabbika, rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya Nabiullah Zakaria. Al-Baqarah sama 218. Ulaika yarjuna rahmatallah. Pakai apa? Pak mabsutah. Selain dari 7 tempat di atas tertulis tak marbutoh karena tidak diidhofahkan. Seperti contoh, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rahmah, taknya tak marbutoh, ketika waqaf otomatis harus dibaca ha. Tapi kalau sebelumnya, kalau waqaf daru ittirari, rahmat harus pakai ta. Tidak boleh dibaca rahmah, tapi rahmat untuk mengisyaratkan bahwa rahmat di sini akan disambung langsung kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ni'matuha thalathu nahdin. Ibrahim ma'an akhiratun uqudus tsani ham. Luqmanus thumma fatirun katturi Imran na'nata biha wan nuri. Jadi katturi Imranah, berarti di Imran. Ni'matuha, sedangkan kalimat nikmat taknya tertulis mabsutah atau maftuhah. Terdapat di 3 tempat. Yang pertama, ni'matuha dalam surah Al-Baqarah, wadhkuru ni'matallahi. Kalau waqaf ittirari, wadhkuru ni'mat, gitu ya. Alaikum wadhkuru ni'matallahi alaikum. Alaikum yang dimaksud adalah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nahl terdapat 3 tempat. Thalathu nahlin, ya, 3 tempat dalam surah An-Nahl. Yaitu wa bi ni'matillahi. Kalau waqaf wa bi ni'mat. Kemudian ya'rifuna ni'matallahi. Ya ni'matallahi washkuru, sama tertulis karena disambung dengan lafaz Allah. Artinya nikmat Allah itu luas. Nikmat Allah terbentang luas. Mabsutah atau maftuhah, terbuka. Kemudian Ibrahim ma'an. Ibrahim 2 tempat. Ya. Ibrahim ma'an akhirat, ya. Dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian akhiratun uqudus tsani, yang ada di akhir dalam surah Uqud, itu uqudus tsani, uqud ats-tsani, yaitu surah Al-Maidah, uqud, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dalam surah Al-Maidah. Wadhkuru ay udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma, yang ada hammanya. Uqudus tsani yang hamma. Kemudian Luqman dalam surah Luqman, tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Tsumma Fatir, kemudian dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian Katturi, seperti surat Tur juga sama, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika, tertulis maftuh. Kemudian Imran, terakhir dalam surah Imran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, tertulis apa? Buka. Sehingga selain dari contoh di atas tertulis tak marbutah. Contoh surah Al-Maidah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum. Nah, mengapa tertulis marbutah? Tertutup? Karena ini
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan adalah sebagai pengingat untuk kaum Bani Israel yang hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, ya. Makanya di sini wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'aun, dari tentara atau pasukannya Fir'aun. Makanya di sini taknya tidak terbuka. Kalau untuk umat ini yang menerima risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nikmat Allah jamin terbuka gitu ya. Tapi selama kalian masih menutupi nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, tidak kalian syukuri, maka nikmat itu tertutup. Ya, itu marbutah. Sehingga kalau wakaf pada nikmat di sini, wadhkuru ni'mah, harus pakai ha. Berikutnya laknat biha, juga sama dalam surah Ali Imran, masih kembalinya pada Imranah ya. Wadhkuru ni'matallah dalam surah Ali Imran, laknat biha. Laknat yang pertama yang ada dalam surah Imran, juga surah Ali Imran, yaitu thumma nabdahil fanaj'al la'natallahi. Berarti laknat Allah terbuka alal kadzibin, ya, terbuka alal kadzibin. Laknat karena disambung dengan alal kadzibin. Laknat Allah pada orang-orang yang berdusta. Surah An-Nur, wan nuru, surah An-Nur, wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Yang kelima, artinya sumpah kelima yang diucapkan oleh suami yang menuduh istrinya zina, ya, harus mengucapkan kata sumpah, ya, yang disebut dengan sumpah li'an. Sumpah li'an yang kelima, kalau 4 sumpah tadi kan sebagai ganti dari saksi 4. Ketika tidak bisa mendatangkan saksi 4, maka dia harus bersumpah 4 kali bahwa istrinya telah zina, demi Allah istrinya. Dan yang kelima adalah sesungguhnya laknat Allah akan menimpaku jika aku termasuk orang yang dusta dalam tuduhan ini. Itu harus, ini sumpah. Dan ini terbuka, laknat Allah Subhanahu akan seketika diturunkan jika dia melanggar sumpahnya atau dia bohong dalam dustanya. Selain daripada di atas, laknat tertutup. Ulaika alaihim la'natullahi, sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini masih tertutup untuk orang-orang kafir, ya. Untuk orang-orang kafir tidak akan segera diturunkan. Untuk orang-orang kafir, untuk apa? Untuk memberi kesempatan bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, makanya Allah selalu masih membuka pintu rahmatnya. Sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang telah banyak berbuat kejahatan terhadap orang-orang mukmin, Allah masih memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Lihat. Allah masih berharap mereka untuk bertaubat. Sesungguhnya orang-orang kafir yang memfitnah, membantai, membunuh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak mau bertaubat. Sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, selama mereka mau bertaubat, ya selesai. Allah tidak akan mengadab mereka dan tidak akan melaknat mereka. Kemudian wa imra'atu Yusuf Imran al-Qasas tahrimu, ya. Imra'atun, ya. Itu pun juga tertulis mabsutah ketika disandarkan, seperti dalam surah Yusuf, Imra'atul Azizil an turawidu fataha. Kemudian qalat Imra'atul Azizil an, sama dalam surah Yusuf tertulis terbuka. Idh qalat Imra'atu Imran, surat Ali Imran terbuka. Wa qalat Imra'atu Fir'aun, yang berarti istri, ya. Dalam surah At-Tahrim, Imra'atu Nuhin wa Imra'atu Lut. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut.
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Taknya terbuka sebagai isyarat ketika tak itu disandarkan pada suami, maka tak di sini menunjukkan bahwa istri itu harus selalu terbuka untuk siapa? Suami. Jangan ada tutup-tutupan untuk suami. Itulah makanya kalau wakaf harus dengan menggunakan tak imra'at gitu, idz qalat imra'at. Jangan ada tutup-tutupan. Kemudian maksiat pun juga terbuka. Taknya maftuhah. Sebagaimana contoh dalam surah Al-Mujadilah, wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Taknya terbuka. Maksiatir rasul. Orang kalau maksiat kepada rasul itu jelas sudah. Jelasnya apa? Orang yang maksiat kepada Rasul berarti dia maksiat kepada Allah, jelas terbuka. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Sebaliknya barang siapa yang mentaati Rasul maka berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syajarat ad-dukhan. Syajarat dalam surah ad-dukhan yaitu inna syajarataz zaqqum yang tertulis maftuhah. Sedangkan dalam surah As-Saffat tertulis marbutah, ya. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Bedanya apa? Kalau inna syajarataz zaqqum dalam surah Dukhan, surah nyata-nyata. Ini informasi terkait dengan azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni api neraka. Sedangkan adzalika khairun nuzulan ini masih di dunia, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau mau pilih yang mana? Ya kan? Amal soleh atau syajaratuz zaqqum, seperti contoh ungkapan yang disampaikan oleh dua penghuni surga yang saling bercerita melihat kondisi penghuni api neraka. Makanya terbuka. Kemudian sunnat. Lafaz sunnat tertulis tak maftuhah. Sunnatul awwalin dalam surah Fatir, ya. Langsung ada di 3 tempat surah Fatirnya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, sunnat. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kemudian dalam surah Al-Anfal, wal anfal qad madat sunnatul awwalin, sunnat taknya terbuka. Surat Ghafir, sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Kemudian qurratu a'yun, qurratu 'ainin, ya. Qurratu 'ainin jannatun fi waqa'at fitrat baqiyat wa ibnatun wa kalimat. awsatal a'rafi. Sampai di sini awsatal a'rafi. Jadi qurratu 'ainin pun juga tertulis tak marbuta, tak maftuhah maksudnya. Pada surah Al-Qasas, qurratu 'ainil li walak. Qurratu 'ainil li walak. La taqtuluhu 'asa ay yanfa'ana. Kemudian dalam surah Al-Waqi'ah, jannatun fi waqa'at. Jannah dalam surah Waqa'at, itu nunnya pendek, ya. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, gitu. Wa jannatu na'im itu pun juga tertulis tak marbutah, tak maftuhah maksudnya. Kemudian fitrat Allah pun juga tertulis tak marbutah dalam surah Ar-Rum. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Baqiyat, ya. Baqiyatullahi khairul lakum. Baqiyatullahi khairul lakum juga tertulis tak maftuhah. Kemudian ibnatun, kalimat ibnat dalam surah Maryam, surah Tahrim maksudnya. Wa Maryam ibnat Imran. Ibnat Imran. Wa Maryam ibnat, kalau waqaf. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat. Wa kalimat, dan kalimat, ya.
yang ada di awsatul a'raf, yang ada di tengah-tengah surah Al-A'raf. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa tammat kalimatu rabbik. Yang ada di tengah-tengah surah Al-A'raf yaitu juz 9 ayat 137. Wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fi bitta'urif. Yang terakhir bahasan tentang ta'nis adalah wa kullu makhtulif, setiap kalimat yang mempunyai dua bacaan wajah, dua bacaan tersebut adalah jam'an wa fardan. Ada yang membaca jamak dan ada yang membaca ifrad. Seperti kalimatu rabbika, ada yang membaca kalimatu rabbika fihi bitta. Maka dalam penulisannya di mushaf itu selalu ditulis dengan ta urif yang diketahui. Taknya adalah ta maftuhah. Seperti contoh dalam kalimat jimalatun sufr. Jimalatun sufr. Padahal taknya itu taknya ditulis tak mabsutah atau maftuhah. Disebabkan karena ada dua bacaan. Di sini kita lihat seperti Hafiz, Imam Hamzah, Imam Ali Al-Kisai membaca mufrad. Ka'annahu jimalatun sufr. Sedangkan qurra yang lain membaca jimalatun sufr. Kalau jamak kan otomatis harus dibaca ta maftuhah tertulis. Nah, ini. Kemudian kalimat al-ghurufat juga sama. Wahum fil ghurufati aminun. Ada yang membaca mufrad, yaitu Imam Hamzah. Wahum fil ghurfati aminun, dan seterusnya. Kemudian kalimat bayyinat, bayyana ala bayyinatin minh. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minh. Seperti Imam Ibnu Amir, Nafi' Kisai membaca mufrad bayyinatin minh, maka dibaca bayyinatin minh. Kalimat thamarat juga sama, wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha. Ada yang membaca mufrad. Ghayabatil jubb juga sama, ada yang membaca ghayabatil jubb fi ghayabatil jubb, ya kan? Ghayabatil jubb sebagaimana yang kita jumpai di surah Yusuf. Karena seperti Imam Nafi' membaca jamak ghayabatil jubb, dengan yang lain Hafiz kita membaca pendek ghayabatil jubb, meskipun bukan jamak tapi taknya tidak tertulis mufrad karena ada yang membaca jamak. Ayatul lisa'inin, ayatul lisa'inin dibaca mufrad oleh Imam Ibnu Katsir. Qurra yang lain baca jamak. Kalimat bayyinatun bal huwa ayatun bayyinatun juga sama. Kemudian kalimatu rabbika yang ada dalam surah Al-An'am. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Kalimatu rabbika itu kita Asim, Hamzah dan Kisai Kufiyun membaca mufrad. Wa tammat kalimatu rabbik. Sedangkan yang lain dari ulama-ulama qurra membaca jamak kalimatu rabbik. Surat Yunus pun juga demikian. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sama. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum la yu'minun. Ini berkaitan dengan contoh-contoh maqtu' dan mausul dan ta'nis terkait dengan bacaan, mana yang boleh diwaqafkan dan mana yang boleh diwasalkan, antara waqaf dan wasal atau maqtu' dan mausul. Berikutnya kita akan masuk dalam bab hamzah wasal dan terakhir yaitu waqaf pada akhir kalimat. Barangkali beri jeda waktu istirahat untuk ngasuh dulu biar nggak ngantuk, Ustaz. Masalahnya contoh-contoh yang banyak ini kadang-kadang